Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik Wibowo. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pamulang, program studi Teknik Kimia, dengan nomor NIM 211010900081. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktek saya. Sebelumnya, yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang, Bapak Untung Nugroho Herwanto STMS MSc. Kemudian pembimbing akademik Bapak Trijatmiko, Bapak Diki Trijatmiko MT, dan juga pembimbing instansi yaitu Ibu Puspitasari Ramadhania SSI. Kemudian lanjut ke topik pembahasannya. Di sini saya telah melakukan kerja praktek yang dilakukan di Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan judul Pengelolaan Efluen Cair di Instansi Reaktor Serbaguna GA Siwabesi. Latar belakang: instalasi reaktor GA Siwabesi adalah reaktor riset yang memiliki fungsi serbaguna, yaitu untuk memproduksi radioisotop, pengujian bahan dan penelitian. Pengoperasian reaktor serbaguna tentu dapat menghasilkan limbah radioaktif sebagai hasil samping, seperti limbah radioaktif padat, limbah radioaktif cair, dan limbah radioaktif gas. Reaktor serbaguna memiliki manfaat besar dalam berbagai bidang, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan limbah radioaktif, terutama dalam hal ini limbah radioaktif cair aktivitas rendah yang akan dirilis ke lingkungan. Pengelolaan yang efektif dan aman dari limbah ini sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Profil perusahaan. Batan sendiri saat ini sudah melebur menjadi lembaga BRIN, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional. Menyusul dengan terbitnya Perpres nomor 33 tahun 2021, badan penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 menjadi satu bagian dengan BRIN. Lokasi tempat kerja praktek yaitu di kawasan Puspitek nomor 30, Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kode pos 15314. Pelaksanaan kerja praktek. Limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif yang bahan bekas serta alat-alat yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena dipergunakan dalam kegiatan nuklir, dan zat radioaktif serta bahan bekas tersebut tidak dipergunakan lagi. Bahan bekas tersebut dapat berupa benda padat seperti kertas penyerap, kain pembersih bekas, jarum suntik bekas, atau alat-alat terbuat dari gelas yang telah digunakan untuk penanganan zat-zat radioaktif atau pernah digunakan untuk menampung larutan radioaktif, termasuk bangkai binatang percobaan. Limbah radioaktif tersebut mungkin berbentuk cair yang berasal dari air cucian benda padat yang terkontaminasi atau cairan zat radioaktif yang sengaja dibuang. Sistem penanganan limbah radioaktif. Pertama ada limbah padat. Limbah padat terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, limbah padat aktivitas rendah, limbah padat aktivitas sedang, dan limbah padat aktivitas tinggi. Dan yang kedua ada limbah cair. Limbah cair terbagi menjadi 2 kategori, yaitu limbah cair aktivitas rendah, limbah cair aktivitas sedang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai limbah cair. Limbah cair aktivitas rendah berasal dari sistem drainase kolam dengan kode KBB 01, drainase komponen primer KTA, drainase gedung KTF 01, air pancuran dan air cucian termasuk dekontaminasi darurat, dan sistem ventilasi. Limbah cair dari sistem atau komponen ini disalurkan melalui pipa ke dalam sistem air limbah cair aktivitas rendah atau KPK 01 yang ditempatkan di gedung reaktor level minus 6,5 meter. Ini terdiri dari 2 tangki penampung yang masing-masing mempunyai kapasitas penampung 20 meter kubik. Limbah cair aktivitas sedang berasal dari sistem pembilasan resin dan sistem pembuangan resin bekas yang timbul
setelah pembilasan dari sistem pemurnian primer KBE01, sistem pemurnian lapisan hangat KBE02, dan sistem pemurnian kolam penyimpanan FAK01, sistem hot cell FJK, sistem venting tabung bekas KWA01, power rem test facility atau PRTF dengan kode JBF, isotop box dengan kode VFJQ03, rabbit system atau JBB, radiografi neutron atau JBG. Limbah sistem atau komponen ini dialirkan melalui pipa ke dalam kolam tangki penampung limbah cair aktivitas sedang KPK02 yang ditempatkan di gedung reaktor level minus 9 meter. Pada tangki ini memiliki kapasitas penampung 6,5 meter kubik. Efluen cair dan proses pengelolaannya. Efluen cair adalah air yang tidak digunakan yang berasal dari sistem drainase kolam, drainase komponen primer, drainase gedung, air pancuran, dan cucian, termasuk dekontaminasi darurat dan sistem ventilasi. Nilai batas lepasan radioaktif aktivitas ke lingkungan untuk pelepasan ke udara dan badar air diberlakukan untuk kawasan nuklir Serpong terhitung mulai 1 April 2015. Berdasarkan perhitungan batas lepasan atmosferik dan akuatik KNS, ditetapkan suatu aturan penerapan pelepasan zat radioaktif ke lingkungan untuk lepasan lebih dari 1 radionuklida sebagai berikut. Dengan AI, yaitu adalah lepasan radionuklida ke lingkungan, radionuklida I hingga N. NBRLI, nilai batas radioaktivitas lingkungan, radionuklida I hingga N. Spektrometer gamma. Spektrometri gamma merupakan teknik yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi radionuklida dan pengukuran radioaktivitas pada peristiwa peluruhan. Radiasi yang banyak dihasilkan dari radionuklida yaitu sinar gamma, multi-channel analyzer atau MCA adalah instrumen untuk merekam data spektrum radiasi nuklir. MCA biasanya dibuat sebagai sebuah instrumen tersendiri yang dilengkapi dengan tampilan data grafis. MCA semacam ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa analisis data spektrum. Analisis data spektrum radiasi nuklir yang lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan personal komputer atau PC. Kemudian tugas khusus. Tugas khusus di sini yaitu adalah pengukuran volume buang efluen cair aktivitas rendah untuk mengetahui per level meter volume yang ditransfer ke pemantauan buangan terpadu atau PBT. Prosedur kerjanya, yang pertama, persiapan transfer limbah efluen cair KPK01. Yang pertama ada ambil sampel limbah efluen cair KPK01 dan lakukan analisis. Kemudian pasang label pada indikator atau panel tegak level limbah efluen cair KPK01, CL001 atau CL002 di RKU yang menyatakan bahwa KPK01, CL001, CL002 sudah diisolasi. Kirim surat dan sampel limbah ke DPL FRKST berkaitan dengan pengiriman limbah efluen cair. Jika telah disetujui oleh DPL FRKST, limbah efluen cair siap dialirkan ke saluran PBT. Dalam proses ini, persediaan air bebas mineral harus dalam keadaan cukup. Kemudian transfer limbah efluen cair KPK01 BB001 ke PBT. Catat dalam logbook posisi tinggi level isi tangki limbah efluen cair KPK01 CL002 pada panel lokal di ruang 0247. Catat angka menunjukkan awal counterflow meter di ruang 0023. Operasikan katup-katup. Kemudian katup KPK01 AA42 dibuka dan diatur agar laju alir 2-3 liter per menit. Operasikan pompa KPK01 AP02 dengan menekan tombol release dan on secara bersamaan pada lokal panel di ruang 0247. Amati angka penunjukan counterflow meter di KPK01 CF001 di ruang 0223. Apabila tinggi isi tangki KPK01 CL002 mencapai 0,2 meter, pompa KPK01 AP02 akan mati secara otomatis. Tetapi apabila pompa tidak mati, maka pompa dimatikan secara manual dengan menekan tombol release atau
dan off bersamaan pada lokal panel di ruang 0247. Catat dalam logbook kondisi akhir posisi tinggi level isi tangki limbah efluen cair KPK 01 CL002 pada panel lokal di ruang 0247. Mengoperasikan posisi katup pada posisi semula. Katup KPK 001 AA M1 ditutup dan digembok, kemudian dikunci, diserahkan ke kepala subkoordinator KKPR. Catat hasil kegiatan pada formulir pada lampiran. Mengisi berita acara serah terima limbah efluen cair. Pengukuran efluen cair dengan MCA. Pengambilan sampel limbah dan atau efluen cair menggunakan jerigen kapasitas 2 liter. Personel yang akan menganalisis kemudian mencatat asal sampel limbah dan atau efluen cair yang akan dianalisis di logbook. Tuangkan sampel limbah dan atau efluen cair ke dalam wadah minerali 1 liter. Analisis sampel dilakukan dengan mengacu SOP pengoperasian MCA di RSG gas dan aktivitas tiap nuklida. Buat rekomendasi hasil analisis sampel limbah radioaktif cair dari tangki KPK 02 dan limbah radioaktif semi cair dari tangki KBK 01. Berikut data pengamatannya. Proses transfer efluen cair aktivitas rendah dari KPK 01, tangki BB01 dan tangki BB02 ke PBT dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024. Berikut dapat dilihat bahwa di KPK 01 BB01 dengan volume transfer yaitu 18,9879 meter kubik dan jenis radionuklida yang terkandung dari limbah tersebut, di dalam limbah tersebut yaitu ada CE144 dan CO60 dengan aktivitas sebagai berikut seperti di tabel. Dan di KPK 01 BB02 ini volume transfernya adalah 13,0376 meter kubik dengan jenis radionuklida yang teridentifikasi yaitu ada CE144, ZN65 dan CO60 dengan aktivitas seperti di tabel. Dan berikut adalah grafik transfer efluen. Jadi semakin tinggi tangki, maka volume kirimnya pun semakin banyak. Dan berikut grafik transfer efluen di BB02. Pembahasannya, berdasarkan proses pengiriman efluen cair dari sistem KPK 01 ke pemantauan pembuangan terpadu atau PBT dapat dihasilkan yaitu volume efluen yang ditransfer sebanyak 18,9879 meter kubik dari tangki BB01 dan volume efluen yang ditransfer sebanyak 13,0376 meter kubik dari tangki BB02. Radionuklida yang terdeteksi pada sampel efluen dari tangki BB01 dan BB02 diantaranya yaitu ada CE144, CO60 dan ZN65 dengan besaran aktivitas yang ditampilkan dalam tabel 4.1 tadi. Tujuan dari pengiriman efluen cair dari KPK 01 ke PBT itu untuk memindahkan efluen cair ke tempat penampungan limbah cair aktivitas rendah sebelum dilepas ke lingkungan. Selain itu, pengiriman efluen cair ke penampungan sementara bertujuan untuk menjaga nilai baku mutu badan air dan mencegah terjadinya kontaminasi di badan air. Kesimpulan, setelah melakukan praktek kerja lapangan di reaktor GAC-WBC, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan efluen cair aktivitas rendah pada reaktor GAC-WBC khususnya pada ruangan KPK 01 sudah sesuai NBRL, yaitu nilai batas radioaktivitas lingkungan. Kemudian proses transfer efluen KPK 01 ke pemantauan buangan terpadu atau PBT dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu dari tangki BB01 dan BB02 yang masing-masing sebanyak 1 kali. Dari data yang diperoleh, terjadi perbedaan volume transfer dan waktu transfer antara tangki BB01 dan tangki BB02. Sekian dan terima kasih. Tadi adalah presentasi yang bisa saya sampaikan, mungkin dari awal sampai akhir banyak kekeliruan atau mungkin salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.